Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khair. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Shadaqallahul azim. Pemirsa Khazanah Ramadan rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita bertemu untuk kembali bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diperkenankan menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Rasulullah mengajarkan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini, agar keimanan dan ketakwaan kita meningkat kepada Allah. Karena di akhir ayat tersebut kita diinginkan menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, kita mesti mempelajari beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah orang-orang yang terdahulu. Pada kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Syu'aib. Yang mana Nabi Syu'aib itu dikabarkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah di dalam surat Hud ayat ke-84. Wa illa madyana akhahum Syu'aiba. Kepada Nabi Syu'aib itu diutus beliau di negeri Madyan. Yang mana negeri Madyan tersebut, kaumnya adalah kaum yang diberikan oleh Allah kemakmuran. Hartanya melimpah, rezekinya banyak. Namun harta yang melimpah, rezeki yang banyak tersebut kebanyakan didapat dari sesuatu yang kurang baik. Istilahnya bahasa sekarang, kehalalannya itu masih dipertanyakan. Sehingganya beliau diutus ke sana untuk membersihkan atau memberikan pencerahan kepada umat-umat beliau. Apa perintah yang pertama sekali yang diberikan oleh Nabi Syu'aib? Yang pertama adalah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan kecuali beliau. Kenapa perintah tauhid prioritas utama bagi seorang nabi? Karena yang terjadi pada kaum Nabi Syu'aib, mereka menyembah pohon-pohon. Kita lihat pada saat sekarang kita dikelilingi oleh pohon-pohon. Pohon-pohon itu disembah oleh kaum Nabi Syu'aib. Jika dibandingkan negeri Arab dengan negeri Indonesia, tentu mereka akan melihat pohon-pohon yang ada di Indonesia ini adalah Tuhan-Tuhan mereka yang wajib mereka sembah. Karena sesuatu hal itu adalah yang bertentangan dengan tauhid, makanya Nabi Syu'aib mengingatkan mereka agar kembali ke Allah. Yang wajib disembah itu adalah Allah, bukan pohon-pohon. Yang dinamakan pohon tersebut dengan pohon aikah. Sehingganya golongan mereka yang penyembah pohon tersebut disebut dengan ashabul aikah. Jadi hikmah yang pertama yang diambil dari perjalanan Syu'aib berdakwah di negeri Madyan, mengembalikan tauhid orang-orang Madyan supaya kembali kepada Allah, tauhid yang benar, yaitunya menyembah Allah saja, tidak pohon itu yang menjadi Tuhannya, bukan berhala yang menjadi Tuhannya, bukan segala sesuatu ciptaan Allah sebagai Tuhan, tapi yang beliau ciptakan itu adalah yang mesti disembah. Ini kisah pertama dari perjalanan dakwah Nabi Syu'aib. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua adalah
Wala tangkusul mikyala wal mizan. Kehidupan atau mata pencaharian orang-orang Madian umumnya adalah berdagang. Berdagang di pasar-pasar. Namun ada lagi satu kebiasaan buruk daripada orang-orang Madian, yaitunya suka menghambat orang-orang yang melewati kampung mereka. Mereka hambat orang-orang tersebut, kemudian mereka sita, mereka jarah barangnya, kalau seandainya mereka tidak membayar upeti atau bayaran ketika lewat di daerah mereka. Hal itu adalah sesuatu hal yang terlarang di dalam agama kita, agama Islam. Ya, kalau bahasa sekarangnya itu adalah pungutan liar. Di masa itu namanya adalah upeti, memberikan sesuatu harta di saat melewati daerah mereka. Dan kita kembali kepada ayat Allah. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Di sini Allah Ta'ala mengatakan kepada kita dan menggambarkan bahwasanya kaum dari Nabi Syuaib, ahli Madian, mereka suka berdagang, namun perdagangan mereka itu adalah perdagangan yang curang, bukan perdagangan yang jujur. Di saat mereka menakar suatu barang, misalnya minyak ditakar dalam satu tempat, dikurangi takarannya, kadar ukurannya dikurangi. Dan kalau seandainya mereka menimbang buah atau menimbang apa saja, maka dikurangi kadar garisnya, garis timbangan tersebut. Hal ini selalu mereka lakukan di pasar-pasar Madian. Karena hal ini sesuatu yang tidak baik, maka Allah mengutus Nabi Syuaib menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Apa dakwahnya? Wahai kaumku, berlaku adillah dalam timbangan. Berlaku adillah dalam memberikan sebuah takaran. Jangan sampai mengurangi. Karena mengurangi itu adalah sebuah kecurangan. Bukan sebuah keuntungan yang besar. Semestinya bagi engkau yang mencari rezeki di jalan Allah, carilah rezeki yang halalan thayyiban. Bukan rezeki yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, yaitunya curang dalam bentuk takaran dan timbangan. Kaum muslimin khazanah Ramadan rahimakumullah. Itu yang kedua, yang bisa diambil hikmahnya dari kisah kaum Nabi Syuaib. Kemudian hikmah yang ketiga adalah setelah perdagangan tersebut, yang ketiga, mereka ini menyangkalkan sesuatu yang tidak baik tentang Nabi Syuaib. Apa kata mereka? Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasya'. Di sini disebutkan sebuah perintah agama. Perintah agamanya diwakili oleh solat. Namun di dalam terjemahan kita tidak mendapatkan arti solat di sini solat, namun agama. Apa kata mereka? Apakah karena solatmu? Apakah karena agamamu yang melarang kami untuk menyembah pohon yang besar tersebut? Apakah karena agamamu yang mengatur kami dalam mencari rezeki yang kami inginkan? Ini adalah sebuah dalil, sebuah hujah, alasan yang tidak baik. Di saat Rasul mereka datang kepada mereka memberikan pencerahan yang baik, namun mereka menolak. Di saat mereka menolak ajaran tersebut, bukannya dengan cara yang baik, namun mereka menanyakan tentang as-salatuka. Apakah solatmu? Atau apakah karena agamamu? Kenapa solat yang disebutkan di sini? Karena solat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Makanya disebutkan adalah solatnya. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi solat. Karena mewakili daripada sifat agama yang lain. Atau imaduddin itu adalah solatnya. Ini yang ketiga. Yang kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Syuaib. Di saat mereka diberikan petunjuk, arahan, hidayah kepada yang baik. Yang mereka adalah menolak. Di saat mereka menolak itu, mereka mengkritisi amal ibadah seseorang. Mengkritisi agama atau ketaatan seseorang dalam beragama. Semestinya tidak seperti itu. Di saat ada orang yang ingin memperbaiki keadaan kita, jangan dimasalahkan agamanya. Jangan masalahkan ibadahnya. Karena setiap wasiat yang baik semestinya kita terima. Setiap nasihat yang baik kita terima. Karena dia berasal dari
orang-orang yang kita sayangi dan mereka menyayangi keberadaan kita supaya kita tidak jauh daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah di saat Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, kaumnya ini menolak. Namun menolaknya itu dalam sifatnya adalah mengusir Nabi Syuaib dari Madian. Apa katanya kepada Nabi Syuaib? Pergilah engkau meninggalkan negeri Madian bersama dengan kaum-kaum engkau yang telah beriman kepada engkau. Namun kami tidak percaya dengan apa yang engkau ucapkan. Engkau telah memberikan kabar kepada kami tentang Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kemudian yang terdekat adalah kaum Nabi Lut. Kami menganggap itu bukan sesuatu hal yang perlu diseriusi. Dan kami menganggap itu hanyalah dongeng-dongeng belaka saja. Ini yang dianggap oleh kaum Nabi Syuaib. Alhasil, Nabi Syuaib melakukan perjalanan meninggalkan negeri Madian. Sepeninggal mereka, Allah mengutus awan hitam di atas mereka. Awan hitam itu memberikan hawa yang sangat panas. Hawa panas ini membuat mereka tidak betah berada di luar rumah, sehingga mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Di saat mereka sudah berada di dalam rumah mereka masing-masing, Allah mengutus petir yang menggelegar di saat itu. Di saat petir itu menggelegar, duar, tidak lama setelah itu datang goncangan yang kita sebut dengan gempa bumi. Gempa bumi itu sangat tinggi sekali goncangannya sehingga menghancurkan, memporak-porandakan rumah-rumah mereka. Sehingganya mereka tertimbun di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka dan mayat mereka bergelimpangan. Beginilah Allah memberikan pelajaran bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan perintah nabinya. Kenapa? Perintah Nabi itu seharusnya adalah atiullaha wa atiur rasul. Ditaati Allah dan ditaati Rasul. Bukan mengingkari Allah, bukan mengingkari Rasul. Jadi di sini pelajarannya adalah yang pertama mengajarkan kepada kita untuk selalu menyembah Allah. Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pohon-pohon yang ada atau segala macam yang ada di muka bumi ini, air atau tanah, itu adalah ciptaan Allah. Yang perlu kita sembah adalah Allah. Tidak kita gantungkan harapan kita kepada pohon, kepada air, kepada tanah, atau segala macamnya. Yang kedua, dalam perdagangan, lakukan perdagangan yang jujur. Perdagangan yang halalan toyiba, bukan yang curang. Mengurangi takaran ukuran, begitu juga dengan timbangan. Yang ketiga adalah terima nasihat itu sebaik-baiknya. Jangan kita menilai ibadah seseorang, mengkritisi solat seseorang, agama seseorang, di saat seseorang itu memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Mungkin inilah dia sekedar hikmah, butiran-butiran hikmah dari kisah Nabi Syuaib yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga tauhid kepada Allah dan pentingnya bermuamalah sesama kita dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan hidayah yang baik kepada kita dan memberikan hidayah petunjuk dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.